Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dzukra. Sekarang saya akan presentasikan tentang Decision Support System Based Employee Assessment with Technique for Order of Preference by Similarity to Idea Solution. Sebelum itu, apa itu Decision Support System atau sistem pendukung keputusan? Sistem pendukung keputusan adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecah masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah dengan kondisi semi terstruktur dan tak terstruktur. Jadi, semisal jika ada data yang seperti data tidak pasti, maka sistem pendukung keputusan inilah yang melakukannya. Selanjutnya, yaitu Multiple Attribute Decision Making atau MADM. MADM adalah metode yang digunakan untuk menemukan alternatif optimal dari semua alternatif yang ada dengan beberapa kriteria. Seperti contoh MDAM itu adalah SAW atau Simple Additive Weighting. Namun di sini yang saya pakai adalah TOPSIS. TOPSIS sendiri atau yang disebut dengan Technique of Order Preference by Similarity to Ideal Solution adalah salah satu dari banyaknya metode pembentuk keputusan yang dikenalkan oleh Yon dan Huang. Prinsip dari TOPSIS menggunakan pilihan alternatif yang harus mempunyai jarak terpendek dari solusi ideal positif dan sejauh dari solusi ideal negatif dari poin geometri menggunakan jarak Euklidean untuk menentukan kedekatan relatif dari alternatif menuju solusi optimal. Solusi ideal positif didefinisikan sebagai jumlah dari solusi terbaik dari masing-masing atribut. Sedangkan solusi ideal negatif adalah total jumlah terburuk dari masing-masing atribut. Metode TOPSIS sendiri konsepnya cukup simpel, mudah dimengerti, komputasi efisiensi dan menghitung kemampuan relatif dan pilihan alternatif. Untuk pengujiannya kita menggunakan kriteria seperti berikut: kinerja pekerjaan atau work performance, sikap dan kepribadian atau disebut attitude and personality, kerjasama atau teamwork, dan kapasitas intelektual atau intellectual capacity. Untuk range kriteria dimulai dari 1 sampai 5 dengan urutan very bad, bad, pretty good, good, very good. Bobot masing-masing kriteria dari keempat tadi: kinerja pekerjaan mempunyai 5, sikap dan kepribadian memiliki 4, kerjasama memiliki 3, kapasitas intelektual memiliki 3. Untuk alternatif itu data-data dari para pegawai. Pertama, untuk pengujiannya itu buat penilaian alternatif sampel perhitungan untuk setiap pegawai seperti pada tabel seperti ini. Lalu kemudian normalisasi semua alternatif menggunakan rumus yang sudah saya diperlihatkan ini. Untuk angka-angka ini didapat dari sebelumnya, yaitu dari work performance ini, attitude and personality, teamwork, dan intellectual capacity. Semua ini di kuadrat lalu diakarkan kembali. Setelah itu lalu jumlahkan. Untuk mendapatkan matriks normalisasinya, setiap dari atribut sebelumnya, yaitu work performance, dibagi dengan hasil dari pencarian jumlah bobot sebelumnya. Untuk lakukan hal yang sama untuk sikap dan kepribadian, kerjasama, dan kapasitas intelektual, maka akan terbentuk tabel seperti berikut. Untuk menormalisasi bobot, tinggal kita melakukan bobot yang ada sesuai dengan lokasi matriks yang ada. Misal bobotnya kinerja pekerjaan adalah 5, lalu R11 itu berarti 0,3104. Berarti tinggal kita kalikan dan mendapatkan hasil seperti ini, 1,552. Secara keseluruhan caranya sama, cuma bobotnya berbeda tergantung atribut yang digunakan. Untuk menemukan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif,
kita tinggal mencari angka terbesar. Untuk solusi ideal positif, kita tinggal mencari angka terbesar dari masing-masing atribut. Jadi ini atribut pertama yaitu kinerja pekerjaan. Kita menemukan angka terbesarnya adalah 1,94. Lalu sikap dan kepribadian, kita menemukan angkanya 1,604. Untuk kerjasama kita menemukan angkanya 1,1058. Dan untuk kapasitas intelektual kita menemukan angkanya 1,197. Jadi jika diurutkan akan terlihat seperti ini: 1,94, 1,6064, 1,1058, dan 1,197. Untuk solusi ideal negatif, caranya adalah cari angka terkecil dari masing-masing atribut. Jadi semisal kinerja kita menemukan angka terkecilnya itu angka 1,164. Berarti itu adalah solusi ideal negatif. Untuk tabelnya seperti ini, sudah diurutkan secara langsung. Untuk jarak nilai setiap alternatif untuk solusi ideal positif, ambil normalisasi bobot pada sebelumnya yaitu 1,552 ini, lalu dikurangi dengan solusi ideal positif yang kita dapat pada kinerja pekerjaan kita untuk kinerja pekerjaan, lalu dikurangi, lalu dipangkatkan, dijumlah dengan sikap bobot normalisasi pada sikap kepribadian, dikurangi solusi ideal positif untuk sikap kepribadian, lalu dipangkatkan. Begitu juga untuk kerjasama dan kapasitas intelektual. Setelah jumlahkan, langsung diakarkan dan mendapatkan hasilnya. Di sini saya hanya mengasih 2 contoh karena caranya sama sampai ke 10 alternatif. Untuk bobot nilai alternatif, untuk jarak solusi, untuk jarak tiap bobot nilai alternatif ke solusi ideal negatif, caranya hampir sama dengan solusi ideal positif. Bedanya adalah pengurangnya ini diambil dari solusi ideal negatif sebelumnya, yaitu 1,164, 0,9636, 0,6633, 0,7182. Contohnya sama, cuma 2 saya berikan karena cukup panjang. Namun untuk keseluruhannya bisa dilihat di tabel ini. Setelah didapat yang sebelumnya, lalu kita lakukan pencarian nilai pada masing-masing alternatif. Untuk bobot pertama dicari dengan menggunakan D1 minus per D1 minus tambah D1 plus, yang dimana D1 minus itu yang distance ideal solusi ideal negatif, dan D1 plus itu untuk yang positifnya. Jadi 0,506 per 0,05066 plus 0,8185, didapat hasilnya 0,3823. Caranya sama untuk semua alternatif, hanya saja perbedaannya untuk alternatif keberapa saja. Setelah ditemukan langkah-langkahnya, lalu kita masuk ke perankingan. Perankingan di sini kita mencari, selain diurutkan, kita mencari nilai terbesar dari value yang kita dapat. Namun di sini saya tidak merankingnya karena saya tergesa-gesa membuat ini, jadi saya tidak melakukan perankingan. Jadi nilai terbesarnya terdapat di V9 atau alternatif 9 yang bernama Lisa Wardani. Seperti yang kita lihat pada sini, alternatif A9 Lisa Wardani. Dengan begitulah presentasi saya. Kesimpulannya, metode TOPSIS ini dapat diselesaikan, kasus serupa dapat diselesaikan menggunakan nilai setiap alternatif dengan membandingkan setiap nilai. Perhitungan dari kriteria alternatif dapat dipercepat
dan dibandingkan dengan alternatif lain tidaklah sulit. Untuk kasus lain dengan konsep multi kriteria dapat diselesaikan dengan metode. Dan untuk konsep Topsis ini sendiri sebenarnya lebih sering ke perhitungan, lebih banyak ke perhitungan. Jadi sebaiknya matematika kalian lebih diperbagus lagi, atau kalian bisa menggunakan kalkulator untuk melakukan pencarian-pencarian ini. Sekian dari saya, Muhammad Zukra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.